Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta berada di Kota Batu, tepatnya kami akan mengunjungi rumah Ibu Ning yang ada di Jalan Sajid. Di sini kami akan memberikan sedikit sembako. Nah, seperti apa liputannya? Mari ikuti kami. Ibu Ning, begitulah sehari-harinya tetangganya memanggil. Hidup bersama dengan ketiga anaknya mengontrak sebuah rumah di kawasan Batu. Suami Ibu Ning beberapa tahun yang lalu pergi ke kota Surabaya dan berprofesi sebagai tukang becak maupun buruh untuk menghidupi Ibu Ning beserta keluarga. Setiap 1 bulan sekali, jika uang sudah terkumpul, suami Ibu Ning pulang ke Malang berkumpul dengan keluarga, walaupun hanya beberapa saat saja. Sehari-hari Bu Ning membantu suami hanya sekedar untuk tambahan penghasilan. Membantu para tetangga atau orang yang membutuhkan tenaganya selalu dijalani. Walaupun hanya dengan berjalan kaki. Para tetangga pun sering membantu keluarga Bu Ning. Misalnya saja untuk penerangan di rumahnya. Selama ini belum ada aliran listrik yang terpasang dan hanya ada 1 buah lampu. Itu pun menyambung kabel dari salah satu tetangga. Beberapa warga ada juga yang ingin membantu untuk memperbaiki rumah yang ditempati Ibu Ning. Tetapi karena belum bertemu dengan pemilik rumah, akhirnya rencana itu pun tertunda. Anak pertamanya hanya tamat pada tingkat SMP. Setelah itu tidak dapat melanjutkan sekolah lagi. Anak kedua dan ketiga Bu Ning masih menjalankan pendidikan di sekolah dasar. Terbesit keinginan dari Bu Ning untuk dapat hidup yang lebih layak dan membahagiakan anak-anaknya. Mungkinkah? Sebuah pertanyaan yang bisa terjawab, bisa juga tidak. Yang pasti Bu Ning akan terus berusaha sesuai dengan kemampuannya. Nah, pemirsa, sekarang saya tepat berada di depan rumahnya Ibu Ning. Nah, seperti yang terlihat di sini ya, rumah Ibu Ning kondisinya seperti ini. Dan langsung saja kita masuk untuk menemui beliau. Bu, ya, kami dari Dama TV ingin berkunjung ke rumah Ibu, ingin tanya-tanya keseharian Ibu, boleh Bu ya? Terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang saya tepat berada di dalam rumah Ibu Ning. Nah, seperti yang terlihat, seperti inilah keadaan dari rumah Ibu Ning. Bahwasanya di sini tidak ada tembok, melainkan rumah dari bambu ya. Dan kalau kita perhatikan di atas ya, ini terbuat dari seng. Bahwasanya di sana kalau kita perhatikan secara detail, atapnya ada yang bolong nih pemirsa. Kalau pas musim hujan bisa dirasakan bagaimana situasi rumah Ibu Ning ini. Dan untuk mengetahui lebih detail lagi tentang kondisi rumah Ibu Ning ini, langsung saja kita masuk ke lokasi berikutnya. Dan di sini sebelum saya masuk ke dalam, ini ada tirai yang mana dimasukkan sebagai pemisah antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya.
Saya masih berada di rumah Ibu Ning dan sekarang saya berada di ruang tidur utama dari Ibu Ning beserta keluarga untuk beristirahat ya. Di sini terdapat beberapa kasur yang menyatu, mungkin digunakan untuk Ibu Ning dan juga keluarga tidur bersama-sama karena tempatnya terbatas. Di sini terlihat bahwasanya Ibu Ning menggantungkan pakaian tidak pada tempatnya, maksudnya tidak pada almari melainkan di gantungan seperti ini. Bisa dirasakan bahwasanya Ibu Ning masih memerlukan uluran tangan kita. Nah, di samping saya ini ada beberapa sepeda yang tidak layak lagi digunakan mungkin karena bannya bocor atau mungkin ada kerusakan. Nah, kemudian lantai di rumah Ibu Ning ini 80% terbuat dari tanah dan ada sedikit paving ya, mungkin digunakan supaya tidak becek kalau habis dari kamar mandi. Kebanyakan bahan yang digunakan untuk rumah Ibu Ning ini terbuat dari bambu, terbuat dari seng dan ada triplex juga. Mungkin untuk menghangatkan suasana di sini Ibu menempelkan beberapa kertas koran ya supaya di malam hari cuaca tidak begitu dingin karena rongga-rongga dari sela-sela dinding yang terbuat dari bambu ini sangat besar sekali pemirsa, jadi bisa dirasakan betapa dinginnya di waktu malam ibu beserta keluarga tinggal di tempat seperti ini. Nah, seperti inilah ruangan dapur dari Ibu Ning dan juga keluarga untuk menghidangkan sajian setiap harinya. Di sini ada tempat memasak ya yang terbuat yang bahan-bahannya ini terbuat dari kayu. Kemudian di sini terdapat tempat air untuk memasak air dan juga makanan sehari-hari. Kemudian di sini terdapat bilik yang memisahkan antara dapur yang satu dengan dapur yang kedua. Nah, langsung saja kita masuk ke sebelah ruangan yang satunya untuk melihat apakah ini sama dapur atau ruangan yang lainnya. Ruangan ini digunakan oleh Ibu Ning untuk menyimpan peralatan untuk memasak. Ada tempat alat penggorengan ya, ada juga panci dan juga piring. Ini diletakkan di tempat ini. Kemudian di sini terdapat tempat di mana kalau lauknya sudah jadi ditempatkan di rak, di atas rak seperti ini pemirsa. Dan di sebelah saya ini terdapat beberapa kompor yang mana ada beberapa yang sudah tidak layak digunakan lagi. Dan kalau kita bayangkan pemirsa betapa sulitnya Ibu Ning ini untuk menanak nasi ataupun membuat makanan dengan kompor ya, karena apa, sekarang minyak tanah sudah sangat langka dan sulit untuk didapatkan. Setelah dari ruang dapur, sekarang saya berada di halaman belakang. Nah, ruangan belakang ini terpisah dengan rumah Ibu Ning, yang mana di sini terdapat tempat atau ruang kamar mandi ya. Di sini digunakan untuk mandi, dan juga di sebelah saya ini merupakan tempat mencuci piring, di mana ada 2 baskom yang digunakan untuk membersihkan piring setelah makan. Dan di belakang saya ini terdapat gantungan pakaian untuk ibu mengeringkan baju setelah dicuci.
seperti inilah keadaan dari ruangan untuk Ibu Ning beserta keluarga mandi. Di sini terdapat ember ya untuk menampung air, dan di depan saya ini terdapat tong berisikan air yang mana sebagai tempat penyimpanan air mungkin untuk cadangan gitu ya. Dan di sini ruangannya terbuat dari seng, ada kayu yang sudah rapuh sekali, kemudian di sini tidak ada atapnya. Kalau kita perhatikan secara sesama pemirsa, bahwasanya rumah Ibu Ning ini bahannya 90% terbuat dari bambu, yang mana anyamannya sangat renggang sekali ya, rongga-rongganya sangat terlihat, jadi udara bisa kapan saja masuk ya, jadi bisa kita rasakan kalau kita tinggal di rumah Ibu Ning ini. Dan di sini ada pondasi, di sini batu batanya terlihat sangat rapuh sekali. Kemudian di halaman belakang ini lumayan ini ya, sangat lumayan ya, sedikit luas lah untuk digunakan menjemur pakaian oleh Ibu Ning. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Ning, pemilik dari rumah ini, Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Ning, Boleh. nama panjangnya siapa, Bu Ning? Bu Ning Ramiati. Bu Ning Ramiati, asli Ya. mana, Bu? Asli sini lah. Asli sini dari kecil Iya, ya, sudah dari tinggal kecil, di ya. sini ya, Jalan Iya, Sajid, Jalan Sajid. Batu. Iya. Kemudian ini bersama keluarga gimana, Bu, kesehariannya kalau boleh tahu? Keluarga seharinya ya hasilnya sedikit. Penghasilannya sedikit. Iya. Terus Ibu suaminya kemana, Bu? Saya nggak kelihatan ini. Ke Surabaya. Oh, kerja di Surabaya. Iya. Sebagai apa, Bu? Ke guru sama becak itu. Oh, tukang beca. Kemudian penghasilannya mencukupi Penghasilannya untuk keluarga? Kurang ya. Oh, Ada banyak utang di rumah. Beli sayur, beli beras. Mm-mm. Anak sekolah itu masih kurang. Oh, gitu ya. Saya Bu. ya mencari lagi. Ibu juga bantu di sini Iya, ya. bantu sini. Mm-mm. Sebagai apa, Bu? Ini kalau boleh tahu? Sebagai rumah tangga, nyuci pakaian itu, Mm-mm. sebagai anak-anak beli makanan ya, beli apa yang kekurangan di rumah itu ya. Mm-mm. Ini anaknya ada berapa, Bu? 3 Ada 3. Iya. Semuanya sekolah ini ya. ya, sekolah semua. Jadi Butuhkan biaya banyak. ya, biaya banyak. Ini selama ini masih kurang dan masih Iya. banyak hutang juga ya. Ya, utang juga. Nah, kemudian dengan keluarga gimana ini, Bu, hubungannya? Dengan keluarga ya saling menolong, kadang ngasih beras, kadang ngasih gula itu sama keluarga ya. Nah, perasaan Ibu kalau boleh tahu tinggal di tempat seperti ini gimana ini, Bu? Nyawanya dingin. Kalau malam dingin ya. Iya. Tentunya di sini rongga-rongga udaranya Iya, udaranya, gampang iya. masuk. Mau bangun nggak punya biaya. Bapak Iya, biasanya mepet. pulangnya berapa bulan sekali? Sebulan sekali ya? Kadang nggak pulang, nggak punya duit ya. Nanti ngkos mobil gimana, nggak pulang ya. Ya, perjalanan dari Surabaya, Bu ya. Iya. Ke sini kan pasti jauh dan membutuhkan biaya. Iya, bukan biaya. Nah, kemudian kalau saya perhatikan ini atapnya juga ada yang bocor. Gimana Iya, ini kalau Ibu hujan angin tuh mengantisipasi? takut saya ya, kalau rubuh ini gimana, saya nggak punya biaya. Saya berdoa saja sama Allah, semoga Allah memberi rezeki bisa bangun dan bisa beli tanah itu saya ya. Ini masih nunut sama keluarga. Tanahnya belum punya sendiri, Bu ya? Bukan, ya. Masih nyewa atau Iya, kontrak? kontrak. Berapa, Bu? 1 tahun kadang yang ngasih 50, kadang ngasih rokok saja sama kakak saya. Oh, itu. karena ini Iya. masih punya keluarga Iya, ya. masih punya keluarga. Kemudian untuk listriknya ini juga pasti Ya, dikasih bukan punya tetangga. sendiri. Iya, Ini mau biasanya bayar. pasang sendiri, nggak punya biaya. Iya. Kadang ngasih uang nggak mau nih, 15.000 bulan nggak mau. Seperti itu, Ya. ya. Jadi biarlah, katanya sedekah saja nggak apa-apa. Iya.
kegiatan belajar anak-anak gimana ini, Bu? Ya, Apa kan ada belajar. kendala untuk beli buku, Iya, beli buku, seragam? seragam itu. Mm-mm. Ada yang bantu dari ProPK sana. Oh, seperti itu, Iya, Bu, ya. Jadi biaya sekolah. kebanyakan ini Bu Iya. dapat bantuan, Iya, dapat kan pinjaman orang juga. miskin ya. Kemudian harapan apa sih Bu kalau boleh tahu nanti pengennya Iya. pengennya ke depan gitu Bu? Dan Apa depan ini? ya ingin beli tanah sendiri dan ingin kumpul jadi satu dengan keluarga, dengan ayahnya itu gitu. Biar Ya, bahagia nggak sedih, bersama-sama ya. gitu Bu ya. Iya, Kayak gini kan susah, sebulan iya. ketemu cuma sekali. Iya, susah ya. Mm-mm. Memikirkan ekonominya sulit ya, rumahnya nggak punya ya, nyewa itu. Ya, untuk sehari-hari masak makanan untuk keluarga ini gimana Bu? Cukup atau gimana? Kadang ya kurang ya, saya dari kerja itu belikan beras, belikan gula itu ya. Itu masih kurang Bu masih ya. kurang ya. Nah itu kadang makan di garam saja kalau nggak punya apa-apa ya. Aduh, Ibu. Terus gimana ya. Yang diberikan oleh pemirsa Dhamma TV semoga bisa sedikit meringankan Bu ya. Allah yang membalas ya. Amin, terima kasih. Iya, nah demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Ibu Ning. Iya. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan anak-anak dari Ibu Ning. Ketiga anaknya ini siapa namanya nih? Mulyadi yang satu ini, kemudian Yuyun ini nih Ernayanti. Mulyadi ini kelas berapa Mulyadi? Kelas 5 SD ya. Gimana kegiatan belajarnya? Pernah ranking nggak nih? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Tapi masih tetap belajar ya, berusaha. Kalau Yuyun? Enggak, Udah nggak sekolah. Lulusnya SMP. Oh, lulus SMP tahun berapa nih? 2007. Terus terus kegiatannya di rumah ngapain aja, bantuin ibu? Bantu nyuci-nyuci sama nyapu-nyapu halaman. Gitu. Cuma di rumah jagain adik-adik juga ya. Kalau ini siapa tadi namanya panjang? Ernayanti ya. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Gimana nih belajarnya? Baik-baik saja. Pintar kan? Masih rajin belajar. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan tetangga dari Ibu Ning. Saya ingin tanya-tanya kepada beliau, Pak Minto. Pak Minto ini yang mengetahui keseharian dari Ibu Ning seperti apa ya. Kemudian kalau boleh tahu ini Pak, keseharian Ibu Ning ini seperti apa Pak? Keseharian Bu Ning ini memang sangat minim sekali kehidupannya. Dia kerjanya di Jalan Abdul Ghani atas sana. Tiap hari berangkatnya pun juga jalan, pulangnya pun juga jalan. Dan untuk suaminya kerja di Surabaya, kerja sebagai tukang beca atau apa, mungkin sebulan sekali belum pulang. Dan ini kabarnya ya bahwasanya warga di sini juga ingin ikut membantu Ibu Ning ya dalam perbaikan rumah. Bahwasanya kalau kita lihat rumahnya memang sangat memprihatinkan kan begitu ya Pak ya. Gimana ini warga mau meneruskan atau gimana ini Pak untuk pembangunan rumah ini? Memang ada rencana dari warga untuk membangun rumah ini, tapi kita masih koordinasi. Karena Bu Ning ini dulu kan nggak punya tempat, karena sama Bu Barsasi yang punya tanah buatkan rumah di sini. Nah untuk membangun kita harus koordinasi sama yang punya tanah dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin membangun tapi rumahnya bukan hak milik Bukan Ibu hak Ning. milik, ya betul. Jadi untuk kelanjutannya ini masih mau koordinasi ataukah semua warga ingin apa ya istilahnya menyumbang gitu untuk tanahnya atau gimana ini? Gimana Pak? Nah ini saya dengar-dengar juga tanah ini kan masih milik Bu Barsasi. Rencana mau dijual. Saya dengar mau dijual. Iya iya. Tapi kalau mau dibangun, kalau mau dijual bagaimana nanti belakangnya? Oh gitu. Jadi musyawarah Masih dulu ya. musyawarah dulu sama yang punya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Ya. Terima kasih untuk Pak Minto. Nah demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Pak Minto sebagai seorang yang penting juga di Kota Batu ini sekaligus sebagai tetangga dari Ibu Ning.
Kak, terima kasih banyak sudah Terima kasih diterima. saya atas bantuannya. Sudah diberikan waktu Bu ya. Iya. Ayo aku pamit Dek ya. Baik-baik sama Ibu. Nah, demikian tadi Bodi Cita untuk episode kali ini pemirsa, dan kalaupun Anda ingin turut membantu bagi sesama, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda ke alamat berikut ini. Dan Ion yang bertugas untuk Bodi Cita kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Barang siapa mengembangkan cinta kasih tanpa batas dan meneguhkan batinnya untuk mengerti akhir kelahiran, belenggunya akan terkikis. Jika ia mengasihi meski hanya satu makhluk tunggal, kebaikan akan mengikuti. Salah satu hal yang dianjurkan dalam ajaran Dhamma adalah berbuat kebajikan. Berbagai macam cara dapat kita lakukan dalam berbuat kebajikan. Dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.